Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiana dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi kabel serat optik dan cara memilih kabel fiber optik. Jenis kabel serat optik yang pertama ada single mode fiber. Single mode fiber atau SMF adalah kabel serat optik yang memiliki inti sangat kecil, 8-10 mikrometer, sehingga hanya memungkinkan satu jalur cahaya untuk melewati serat. Hal ini mengurangi dispersi cahaya dan memungkinkan transmisi data jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Karakteristiknya, ukuran inti 8-10 mikrometer, sumber cahaya laser 1310 nm atau 1550 nm, warna jaket kabet kuning, jarak transmit 10 km hingga lebih dari 100 km, bandwidth sangat besar hingga TBps. B lebih mahal karena membutuhkan laser yang presisi. Kedua ada multimode fiber. Multimode fiber atau MMF memiliki inti lebih besar, 50-82,5 mikrometer, sehingga memungkinkan banyak jalur cahaya untuk melewati serat. Hal ini menyebabkan lebih banyak dispensi cahaya, sehingga cocok untuk jarak pendek dengan biaya lebih rendah. Karakteristiknya, ukuran inti 50-62,5 mikrometer, sumber cahaya LED-nya 850 nm atau 1300 nm, warna jaket kabel orange OM1 atau OM2 atau aqua OM3 atau OM4 atau OM5. Jarak transmisinya kurang lebih dari 2 km. Bandwidth-nya lebih kecil dibanding SMF dan biayanya lebih murah. Jenis konektor serat optik yang pertama ada SC atau subscriber connector, yaitu mudah dipasang, sering digunakan dalam jaringan telekomunikasi. Selanjutnya ada LC atau look-in connector, ukurannya kecil, banyak digunakan di data center. Selanjutnya ada ST atau straight tip, digunakan dalam jaringan industri dan miliater. Selanjutnya ada FC atau ferrule connector, cocoknya untuk lingkungan dengan getaran tinggi. Dan MTP atau MPO digunakan untuk koneksi multiserat dalam jaringan berkecepatan tinggi. Kelebihan dan kekurangan SMF. Yang pertama, kelebihannya dapat menjangkau jarak sangat jauh, memiliki kecepatan tinggi dan bandwidth yang sangat besar, minim gangguan interferensi elektromagnetik. Kekurangannya, biaya lebih mahal dan instalasi dan perawatannya lebih kompleks. Selanjutnya ada penggunaan SMF. Pertama, jaringan backbone atau ISP dan telekomunikasi. Yang kedua, koneksi antar kota dan negara. Dan yang ketiga, sistem komunikasi bawah laut. Kelebihan dan kekurangan MMF. Yang pertama, kelebihannya lebih mudah dibanding single mode fiber. Selanjutnya, ada instalasi lebih mudah, cocok untuk jaringan jarak pendek. Kekurangannya, jarak transmisi terbatas atau kurang dari 2 km. Dan bandwidth lebih kecil dibanding single mode fiber. Selanjutnya ada penggunaan MMF. Yang pertama, jaringan LAN dan data center. Yang kedua, koneksi dalam gedung dan kampus. Dan yang ketiga, sistem komunikasi jarak pendek. Masalah yang sering terjadi dan solusinya. Yang pertama, ada redaman loss tinggi. Penyebabnya konektor kotor, kabel patah, dan sambungan buruk. Solusinya, bersihkan konektor, gunakan potion sleeping, periksa jalur kabel. Yang kedua, interferensi atau gangguan sinyal tikungan kabel terlalu tajam. Solusinya, pastikan radius tikungan sesuai standar, biasanya minimal 30 mm. Yang ketiga, koneksi terputus. Kabel terputus akibat tikungan ekstrim. Selanjutnya, gunakan kabel emerald, periksa dan lindungi jalur kabel. Yang keempat, sinyal lemah, jarak terlalu jauh tanpa radiator. Solusinya, gunakan radiator pada interval tertentu. Dan yang kelima, kesalahan splicing atau konektor longgar, penyambungan tidak rapi. Konektor tidak terpasang dengan baik. Solusinya, lakukan splicing ulang dengan alat cushion splicer, periksa dan pasang ulang konektor. Cara memilih kabel fiber optik. Yang pertama, kebutuhan. Tentukan jarak transmisi, kecepatan data, dan jumlah perangkat yang akan dihubungkan. Yang kedua, ada kualitas. Pilih kabel dari prosedur terpercaya untuk memastikan kualitas dan kinerja yang baik. Yang ketiga, ada jarak. Pertimbangkan jarak yang diperlukan untuk transmisi sinyal. Dan yang keempat, ada konektor. Jenis konektor yang paling umum digunakan adalah LC dan MOP atau MTP. Jadi, kesimpulannya,
Gunakan single mode fiber atau SMF jika membutuhkan jarak jauh, bandwidth yang besar, dan kecepatan tinggi. Selanjutnya, gunakan multimode fiber atau MMF jika hanya membutuhkan jarak pendek dengan biaya lebih hemat. Dan pilihlah antara SMF dan MMF tergantung pada kebutuhan jaringan, jarak, dan anggaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.